kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Mengikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Halo, selamat pagi Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kembali berjumpa dengan saya Aulia Mawardika dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital dengan tema hari ini bijak bersosial media dengan literasi digital. Seperti biasa, sebelum acara dimulai, saya akan menceritakan sedikit latar belakang digelarnya acara pada pagi hari ini, yaitu teknologi informasi dan juga komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi, di mana hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru, dan salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, Kementerian Komunikasi dan juga Informatika bersama dengan mitra jejaring Jnlc Berkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital di tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan juga Informatika, khususnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital di daerah di 34 provinsi, 514 kabupaten kota yang akan melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Dan sebelum acara dimulai, ada sejumlah tata tertib yang harus saya bacakan dan saya harap ini dipatuhi oleh seluruhnya. Yang pertama, dimohon untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, lalu juga dimohon untuk selalu mematikan mic kecuali narasumber yang sedang memberikan materi dan juga menjawab pertanyaan, dan selalu menyalakan kamera video. Tidak diperkenankan untuk coret-coret di layar, tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber sedang berbicara, hanya boleh bertanya di sesi tanya jawab, dan silakan segera mengerjakan pretest dan juga post-test yang akan di-share di kolom komentar oleh host dan juga co-host kami. Setelah Anda mengisi pretest dan juga post-test, secara otomatis Anda akan mendapatkan sertifikat digital. Yang terakhir, aplikasi Siberkreasi dapat di-download di App Store dan juga Google Play Store. Kita segera bergeser ke acara berikutnya. Marilah kita dalam sikap sempurna bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza dan dilanjutkan mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru saja mendengarkan arahan yang diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dan berikutnya kita juga akan mendengarkan sambutan yang akan diberikan oleh Pak Samuel Abdijani Pangerapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika dan dilanjutkan oleh Bapak Paulus Hadi SIP MSI selaku Bupati Sanggau. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Saya Paulus Hadi, Bupati Sanggau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, mendukung kegiatan literasi digital Indonesia Makin Cakap Digital di Kabupaten Sanggau. Tentu saudara sekalian, digitalisasi, literasi digital merupakan
nilai tambah untuk menambah kecakapan digital masyarakat Kabupaten Sanggau. Manfaatkan internet dan teknologi digital ini untuk hal-hal yang positif dan kreatif, menambah daya saing, meningkatkan perekonomian, hingga nantinya dapat turut serta membangun Kabupaten Sanggau. Literasi digital mendukung betul penguatan sumber daya manusia di Kabupaten Sanggau, terus memacunya. Mari bersama kita ikuti webinar ini sampai selesai, sehingga kita dapat menggunakan media digital semakin bijak dan cakap. Dan tentunya saudara sekalian, literasi digital akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ikuti terus dan saudara-saudara semakin hebat dan tentunya semakin luar biasa ke depan masyarakat Sanggau Indonesia. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jaga kesehatan, sehat terus. Salam sehat, makin cakap digital, Indonesia maju. Kita juga sudah mendengarkan sambutan yang diberikan oleh Pak Samuel Aberjani Pangharapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika dan juga dilanjutkan oleh Bapak Paulus Hadi SIP MSI selaku Bupati Sanggau. Dan sebelum saya memperkenalkan keempat narasumber yang akan menemani saya, marilah kita memulai acara webinar ini dengan berdoa bersama, tidak hanya untuk kelancaran acara tapi juga untuk kondisi Indonesia saat ini agar Indonesia segera pulih. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Mawardika, moderator untuk pagi hari ini. Ada 4 narasumber yang akan menemani saya. Narasumber yang pertama adalah Mas Ferianto Eshut, RTIK, penggunaan bahasa yang baik dan benar di dunia digital untuk materinya. Lalu yang kedua nanti ada Mbak Cornelia Violeta SPD, guru di SMP Negeri 3 Sekayam dan guru di SMA Negeri 2 Sekayam, dengan materinya pilih mana, nabung atau belanja online. Lalu yang ketiga ada Kak Soraya Gina, singer, songwriter, dan juga presenter, dengan materinya pentingnya memiliki digital skills di masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir nanti ada Ibu Fatima Indrayati SPD, guru SMK Negeri 1 Balai, dengan materinya fungsi keamanan PIN password two factor authentication dan juga OTP. Silahkan teman-teman peserta untuk menyimak dengan baik pemaparan dari tiap-tiap narasumber dan silahkan bersiap untuk bertanya di kolom komentar. Saya mau persilahkan Anda bertanya di kolom komentar, nanti akan dijawab pertanyaan tersebut di sesi tanya jawab. Dan bagi Anda yang bertanya dan juga posting keseruan pada pagi hari ini di sosial media Anda berpotensi untuk mendapatkan hadiah senilai Rp1.000.000 untuk 10 orang pemenang. Baik, langsung saja saya menuju ke narasumber yang pertama, kepada Mas Ferianto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke Mbak, terima kasih. Izin share screen ya. Iya, silakan Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin yang pertama-tama saya sapa dulu rekan-rekan dari narasumber kita ya. Salam kenal ibu dan kakak-kakak ya, tidak ada bapak dan abang-abang di sini. Lalu juga tidak lupa saya sapa teman-teman dari Kabupaten Sanggau, yang mana Kabupaten Sanggau ini adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Senang rasanya hari ini saya bisa ngisi bisa dikatakan di tanah saya sendiri, karena saya memang berasal dari Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Karena sebelum-sebelumnya mungkin saya lebih sering ngisi ke Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Jadi Kalimantan bisa dikatakan baru kali ini, kebetulan pas pula di Kalimantan Barat ya teman-teman. Jadi ada sedikit rasa bangga dan senang lah bisa ngisi di tanah sendiri. Oke, sebelumnya mungkin hari ini kita akan sedikit diskusi mungkin ya. Bagaimana sih penggunaan bahasa yang baik dan benar di dunia digital. Tapi sebelum memulai
paparan saya rasanya tidak ini ya, ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang, tapi kalau sudah sayang ya tolong jangan dibuang, kurang lebih seperti itulah pepatahnya. Nah, perkenalkan nama saya Ferianto, saya asal dari Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, masih satu provinsi sama teman-teman ya. Aktivitas saya sehari-hari, saya bekerja di Airnav Indonesia, salah satu perusahaan BUMN milik pemerintah ya, yang mana Airnav Indonesia ini fokusnya adalah di navigasi penerbangan. Kalau teman-teman pernah lihat pesawat bisa naik dan turun, itu dikontrol sama ATC, nah itulah fokus utama di perusahaan Airnav Indonesia. Yang berikutnya saya adalah founder Yali Communication. Yali Communication ini adalah lembaga kursus dan pelatihan, jadi fokus ke pelatihan-pelatihan komputer. Tapi lebih ke komersil ya, berbayar gitu. Yang berikutnya kebetulan saya adalah DPW Relawantik Provinsi Kalimantan Barat. Jadi kegiatan ini sama seperti Yali Communication, kegiatan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat berbasis TIK. Tapi bedanya kalau Relawantik ini kita kadang-kadang memberi pelatihan-pelatihan kepada masyarakat itu sifatnya gratis. Yang berikutnya aktivitas saya adalah saya founder blogger Kuburaya, yang mana kegiatan blogger Kuburaya ini adalah lebih ke teknik dan skill blogger, blog atau website berhubungan dengan teknik mulai dari website hingga teknik SEO ya, search engine optimization. Jadi kurang lebih seperti itulah aktivitas saya. Bisa dikatakan dari pagi sampai malam ya saya berhubungan dengan komputer. Nah, ini ada beberapa akun sosial media saya. Teman-teman silahkan di invite atau yang ingin sharing bertanya silahkan bisa di nomor yang sudah tertera di sini ya. Oke. Mungkin flashback balik ke belakang ya, kenapa sih sebenarnya kegiatan literasi digital ini dibuat oleh Kominfo, kenapa kementerian juga membuat jalan 4 pilar digital mulai dari digital skill, safety, culture, dan etik. Nah sebenarnya ya udah dijelaskan sama Pak Presiden Jokowi bahwa kita akan percepatan infrastruktur internet dan telekomunikasi. Nah, cuman pemerintah ini takut kenapa? Karena kita udah siapkan infrastruktur, takutnya sumber daya manusianya yang belum siap. Nah, untuk menyiapkan sumber daya manusia, makalah dibuatlah pelatihan-pelatihan seperti ini atau literasi digital agar nanti ke depannya penggunaan teknologi itu akan selurus dengan kemajuan infrastrukturnya. Ibarat kalau teknologi itu seperti pisau bermata dua. Jadi kalau misalnya kita gunain baik, maka akan baiklah itu. Tapi kalau kita gunain teknologi dengan tidak bijak, maka itu juga bisa merugikan orang lain dan bisa merugikan diri kita sendiri. Oke, mungkin sedikit membahas tentang budaya ya, bagaimana bahasa yang baik dan benar di dunia digital. Saya sedikit mungkin paparkan, bahasa menjadi salah satu hal yang penting dalam berkomunikasi. Dalam artian bahasa ini sebagai simbol agar orang yang berkomunikasi saling memahami satu sama lain terkait maksud dan pesan yang ingin disampaikan. Dengan adanya bahasa, kita bisa menghindari miskomunikasi. Cuman kadang-kadang di kita sendiri itu malah terjadi miskomunikasi. Nanti bagaimana miskomunikasi itu kita bisa lihat di ini ya, di paparan saya berikutnya. Oke, yang berikutnya adalah di samping sebagai alat komunikasi, bahasa juga berfungsi sebagai alat pemersatu. Dalam hal ini Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah dan dalam bahasa merupakan bahasa persatuan. Jadi bisa dikatakan suku kita kan banyak nih dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini adalah untuk mempersatu kita sebenarnya sebagai alat untuk mempersatu kita. Selain itu juga sebagai identitas. Nah, jadi kalau misalnya kita keluar tuh misalnya di Cina, di Amerika, nah bahasa Indonesia itu adalah sebagai identitas kita gitu. Jadi seperti itu. Nah, terus adanya pergeseran penggunaan bahasa yang baik dan benar di dunia digital. Nah ini yang sering kita temui ya teman-teman di sosial media. Yang kalau misalnya dulu kita bilangnya ketemuan tapi sekarang bilangnya COD. Nah ini kan udah ada pergeseran sedikit lah gitu. Lalu
bagaimana sih menggunakan emotion gitu. Jadi emotion ini kadang-kadang yang membuat emotion niatnya A, tapi yang menerima itu kadang diterimanya B. Padahal kan niat si A adalah, niat yang pertama adalah agar informasi ini adalah A gitu, tapi menerima beda. Jadi hati-hati dalam menggunakan emotion di sosial media. Lalu yang berikutnya ini kata-kata yang apa sih namanya, yang inilah bahasa-bahasa baru gitu, yang pada tahun 2019 tuh ya kita juga hampir bisa dikatakan pecah ya waktu itu, karena ada dua kubu, ada kubu kampret dan cebong, tapi syukurlah itu udah bisa diredam dan sekarang kita juga berdamai. Saya sempat khawatir waktu itu, takutnya kita yang sudah lama bersatu ya bisa terpecah belah hanya gara-gara pemilihan presiden gitu. Tapi siapapun presidennya ya menurut saya kita tetap harus mendukung ya, jadi seperti itu. Nah, ini ada survei yang menyatakan bahwa Indonesia 61,8% pengguna sosial media. Ini sebenarnya yang saya sebutkan di awal seperti pisau bermata dua gitu ya. Jadi ini mau dibawa kemana gitu. Kalau untuk hal-hal yang positif, berjualan, belajar, ini sangat bagus ya. Karena 61,80% itu besar. Karena vaksin sendiri kita di Indonesia kan baru 20% tuh, masih kecil. Nah, orang vaksin dengan orang bersosial media malah lebih besar orang bersosial media ya, sampai 61,8%. Nah inilah mungkin kegalauan pemerintah, di satu sisi baik, tapi di satu sisi bisa juga kalau misalnya teman-teman menggunakannya hal-hal yang negatif, ini juga bisa menghancurkan negara kita sendiri, jadi seperti itu. Nah ini setiap orang di Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit sehari untuk sosial media. Alangkah baiknya kalau 3 jam 14 menit ini digunakan untuk hal-hal yang positif ya. Jadi nanti saya juga bakalan sedikit jelasin lah gimana sih hal-hal yang positif seperti itu. Nah, bukti netizen Indonesia tidak sopan se-Asia Tenggara. Nah ini sebenarnya menyentak semua hati kita ya. Saya pun waktu itu pas mendengar surveinya tuh ya agak sedikit emosi. Tapi ya memang ini kenyataan yang harus kita terima. Tapi dalam artian kita tidak boleh terima-terima gitu saja. Kita juga harus berbenah, kita juga harus memperbaiki diri. Nah ini juga menurut saya salah satu peran pemerintah untuk memperbaiki ini gitu. Jadi diadakanlah literasi-literasi digital untuk memberi pemahaman kepada masyarakat agar ya kita agak sedikit sopan lah gitu. Nah saya akan sedikit memberi contoh apa sih bukti netizen Indonesia ini tidak sopan se-Asia Tenggara gitu. Nah ini ada kasus di Thailand, jadi mereka ini adalah pengantin sesama jenis ya. Nah di sini yang jadi masalah itu adalah yang membuli orang-orang Indonesia. Sampai dia membuat status, saya menikah di negara saya sendiri, saya pun mengadakan acara di ruang lingkup keluarga saya yang hangat, tapi kenapa netizen Indonesia membuli saya? Jadi ya sebenarnya kalau menurut saya tidak terlalu kita harus ikut campur ya. Yang pertama memang dia udah beda negara, terus lain juga kan sama kita, mungkin kebudayaannya beda gitu. Jadi ya kalau ingin berkomentar pun berkomentarlah yang tidak menyakiti orang lain. Nah yang berikutnya ini. Nah ini pada saat atlet kita satu pesawat dengan orang yang terkena positif COVID ya. Jadi akhirnya tidak bisa ikut tanding, akhirnya ini dibully habis-habisan sampai mereka juga mematikan kolom komentar. Ini juga ya menjadi perhatian dunia lah kalau Indonesia sebenarnya sangat sekejam itu gitu. Nah ini juga Bapak komedian ya, komedian yang salah sasaran. Jadi orang-orang Indonesia mikirnya kalau dia ini adalah wasit England yang menzolimi tim Indonesia, padahal sebenarnya dia adalah komedian, jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Akhirnya pun dia juga heran gitu, kok kenapa saya dibully dengan netizen Indonesia, ya seperti itu. Nah ini juga sempat viral ya, sempat ditayangkan sama Deddy Kobuzer di acara podcastnya. Karena Bapak ini katanya kata pecatur dunia Levi Rosman itu katanya pakai menggunakan ngakal, tapi ya tidak bisa kita buktikan juga kan. Jadi ya benar atau salahnya itu tidak inilah, masih ambigu. Tapi yang saya kesalkan tuh sebenarnya komentar-komentar netizen Indonesia yang langsung membuli Levi Rosman itu. Jadi ya karena kita belum tahu mana yang benar mana yang salah, menurut saya jangan terlalu cepat mengambil keputusan atau lagi sampai membuli orang lain ya. Nah ini juga ada
seleb TikTok dari Filipina, Remar ya, yang kena bully habis-habisan karena cantik gitu. Jadi mungkin ada TikTok Indonesia yang tidak seneng, yang cewek-cewek mungkin ya, jadi akhirnya membuli dia. Ini juga sempat viral, sempat stres juga dia bilang, katanya dibully netizen Indonesia. Nah ini yang paling mengagetkan seluruh dunia ya, bahwa netizen Indonesia mendapat predikat paling tidak sopan di Asia Tenggara. Itu berdasarkan survei, bukan pendapat yang tidak jelas ya, tapi ini udah survei gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah dengan kasus-kasus yang udah saya jelasin tadi, kita berbenah lah. Kalau misalnya mau posting ya mikir-mikir dulu. Nah nanti di belakang ini saya kasih tip and triknya lagi mana biar kita tuh tidak jelek lah di mata dunia. Nah yang ini yang pertama adalah menghindari emosi, menghindari memposting sesuatu pada saat emosi. Jadi kalau kita sedang marah ya jangan pegang HP dulu lah kalau bisa, karena ini sangat berbahaya. Kadang kita ngelantur kemana-mana, ngomong tidak jelas juga, malah paling banyak ini kasusnya langsung lari ke ini ya, kantor polisi, akhirnya masuk penjara apa segala macam. Makanya harus hati-hati. Yang berikutnya menggunakan huruf kapital. Nah kadang-kadang orang menggunakan huruf kapital itu kan di kesannya adalah marah. Makanya kalau mengetik di WA atau di sosmed, gunakanlah huruf yang biasa-biasa saja gitu, jangan menggunakan huruf besar. Terus jangan membaca berita dari judulnya saja. Ini kadang-kadang kan kita tidak membaca sampai full, tidak mencari berita, tiba-tiba langsung komentar saja karena lihat judul. Nah ini juga salah. Baca dulu, cari sumber yang terpercaya, lihat website yang kredibel, jangan sembarangan seperti itu. Nah, tidak singgung-menyinggung di sosmed. Ini yang paling banyak saya lihat di Facebook, di IG ini paling banyak singgung-menyinggung. Jadi saya juga heran, entah kenapa Indonesia paling senang singgung-menyinggung. Jadi ya kalau kita udah tahu singgung-menyinggung ini tidak baik untuk orang lain, ya untuk saat ini teman-teman yang udah menyaksikan ini stop lah. Kalau mau buat status pun buatlah status untuk diri sendiri, ataupun ya kalau misalnya kira-kira nggak penting nggak usah buat status lah seperti itu, daripada menyakiti orang lain seperti itu. Yang berikutnya tidak baperan saat bertransaksi jual beli. Ini juga paling banyak. Ini gara-gara PO nih ibu-ibu nih. Ibu-ibu sama cewek-cewek ini kadang-kadang dia udah pesan tapi nggak diambil barangnya. Ya sebenarnya itu resiko pembisnis ya, resiko orang jual beli. Kalau nggak mau rugi ya nggak usah ngapa-ngapa gitu kan, di rumah saja. Ya pengusaha pun harus tahu diri, yang pembeli juga harus tahu diri gitu. Jadi harus sama-sama balance lah. Ini kadang-kadang sampai ribut, ini nanti saya viralkan, ini nanti saya viralkan. Ya akhirnya membuat kerusuhan di grup atau di mana-mana lah gitu, seperti itu. Nah ya saran saya mau jadi pengusaha jangan baper, juga yang beli ya kalau memang nggak mau beli ya udah nggak usah pesen gitu, karena juga penjual tuh butuh menggunakan dana ya kadang-kadang dia juga bukan pengusaha besar gitu ya, dananya muter-muter ke situ aja gitu. Lalu jangan menjadi ahli di semua bidang. Ini juga paling sering pada saat COVID-19 itu sebenarnya bukan COVID-nya yang terlalu berbahaya, tapi orang-orang yang tidak berkompeten tapi men-share hal-hal tentang COVID. Nah, misalnya saya lah, misalnya hari-hari ngurusin komputer. Kalau misalnya saya ngomongin COVID ini kan agak sedikit nggak nyambung gitu. Tapi ya banyak, lihatlah di media belum sekarang lah ya, kemarin-kemarin itu banyak sekali orang yang membahas tentang COVID. Padahal ya kita kan bukan ahlinya. Jangan jadi ahli lah, jangan jadi ahli semua bidang. Kalau misalnya kita guru ya posting tentang aktivitas guru apa segala macam. Jangan menjadi ahli seperti itu. Lalu mencari sumber kebenaran berita. Nah ini juga yang tadi udah saya sampaikan, kalau misalnya judul jangan dimakan habis-habis gitu, tapi dilihat dulu, dicek, dilihat websitenya kredibel atau tidak. Carilah 1-2 sumber literatur, jangan hanya satu sumber langsung kita percaya gitu. Karena sosial media ini ya sulit juga membedakan mana yang benar dan mana yang baik. Jadi kita harus benar-benar selektif lah untuk melihatnya. Nah ini ada tempat untuk kita ini ya, mengadukan kalau misalnya ada hoak, bisa diadukan, bisa dicek. Lalu untuk memeriksa keabsahan usaha kan sering tuh ada penipuan-penipuan online tuh. Lalu untuk memeriksa nomor rekening, nah di sini udah ada ya teman-teman. Nanti kalau misalnya mau juga saya share PowerPoint ini saya ke chat ya. Lalu memeriksa nomor handphone ini juga ada di kredibel.co.id /PON. Lalu memeriksa keamanan URL aman atau tidak. Nah,
Kalau misalnya website sebenarnya ini ada di digital skill ya, itu ada bisa kita membedakan mana URL yang benar dan tidak gitu. Cuman mungkin karena waktunya kurang panjang, jadi saya tidak bisa ceritakan detailnya ya teman-teman. Nah ini kalau mau teman-teman mau melaporkan hoax bisa di aduan konten @mailkominfo.go.id. Lah, yang terakhir adalah kesimpulan. Bahasa alay itu boleh digunakan ketika berbicara dengan teman dan tidak digunakan ketika berkomunikasi di sosial media. Jadi kalau misalnya kita di Kalbar ya teman-teman kan itu ada bahasa-bahasa yang memang maaf kurang enak untuk kita, tapi itu memang komunikasi kita sehari-hari seperti itu. Misalnya manggil teman tuh pakai Nam di mana gitu, Janam mau kemana gitu. Nah itu bahasa sehari-hari kita bukan di sosial media, tapi jangan sekali-sekali gunakan itu di sosial media karena di sosial media banyak orang yang berbeda karakter, banyak perbedaan lah. Jadi tidak semua orang bisa menerima itu dengan baik. Jadi jangan samakan antara sosial media dan tempat kita bergaul, berkumpul di dunia yang asli gitu. Jadi teman-teman harap berhati-hati. Oke, mungkin dari saya paparan hanya segini saja. Kalau misalnya teman-teman yang ingin berdiskusi silahkan di kolom chat, nanti kita tanya jawab. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Wali Taufik Waldaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Ferianto untuk materi yang sudah dibagikan. Silakan teman-teman peserta yang ingin bertanya kepada Mas Ferianto seputar penggunaan bahasa yang baik dan benar di dunia digital, cukup bertanya melalui kolom komentar dan akan dibacakan di sesi tanya jawab. Kita bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Narasumber yang berikutnya adalah Mbak Cornelia Violeta SPD, guru di SMP Negeri 3 Sekayam dan guru di SMA Negeri 2 Sekayam, dengan materinya pilih mana, nabung atau belanja online. Kepada Mbak Violeta, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, saya izin buka PPT-nya sebentar. Oke, baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang budaya digital yang berkaitan dengan pilih mana, nabung atau belanja online. Nah, pada masa COVID-19 sekarang ini tentu saja banyak sekali perilaku ataupun gaya hidup kita yang berubah. Nah, salah satunya yaitu menabung atau belanja online ini. Nah, sebelum memilih antara menabung atau belanja online, saya akan menjelaskan satu persatu apa itu menabung, keuntungan, dan lain sebagainya, dan begitu juga dengan belanja online. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu menabung. Menabung adalah kita menyisihkan pendapatan atau uang saku kita dengan jumlah tergantung kemampuan kita dan sewaktu-waktu dapat diambil dalam keadaan besar. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, menabung merupakan salah satu kegiatan yang memiliki manfaat yang luar biasa, namun bisa dibilang susah untuk dilakukan, apalagi jika dilakukan oleh para pelajar atau kaum muda. Padahal sebenarnya menabung seharusnya menjadi salah satu prioritas ya, karena tabungan bisa dimanfaatkan suatu waktu sebagai pegangan atau dana darurat. Nah, selain sebagai pegangan atau dana darurat untuk di masa mendatang, apa saja manfaat menabung? Nah, manfaat menabung itu yang pertama belajar hidup hemat. Karena tadi definisi menabung itu adalah untuk atau menyisih pendapatan kita, jadi ada uang atau ada gaji. Misalnya sebaiknya kita sisihkan terlebih dahulu sebelum merencanakan untuk berbelanja. Seperti itu. Jadi agar supaya kebiasaan hidup hemat itu sudah terlatih. Nah, kemudian yang kedua, tersedia dana kebutuhan mendadak. Nah, tentu saja karena tadi telah menyisihkan pendapatan kita untuk ditabung, nah maka akan tersedia dana untuk kebutuhan mendadak. Nah, kita tidak memungkiri bahwa suatu saat mungkin terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti itu. Yang ketiga, bertahan saat tidak bekerja. Nah, pada saat
COVID-19 ini, masa pandemi sekarang banyak sekali karyawan atau orang-orang yang dirumahkan. Nah, tentu saja ini sangat membuat kita khawatir. Tetapi apabila kita telah menabung dari zaman dulu, sejak pertama kali bekerja misalnya, kita sudah tidak terlalu khawatir karena kita sudah punya dana untuk kebutuhan mendadak. Kemudian yang keempat itu ketenangan dan rasa aman. Nah, karena tadi sudah punya dana khusus untuk masa depan, nah jadi kita sudah punya rasa aman, punya rasa tenang. Oh, kalau misalkan ada ini, misalnya ada hal yang besar mendadak, aku sudah punya tabungan, seperti itu. Yang kelima, mengurangi hutang. Nah, karena tadi udah ada uang yang disimpan, jadi untuk membeli sesuatu yang sekiranya tidak kita rencanakan, kita tidak perlu berhutang, karena kita tinggal ambil saja di dana untuk kebutuhan mendesak. Yang keenam, tersedia untuk melanjutkan pendidikan, tersedianya dana untuk membeli hunian, kendaraan, untuk biaya nikah misalnya juga, dan yang paling penting adalah dana untuk pensiun atau masa tua. Karena pada masa tua kita sudah tidak mampu lagi bekerja secara optimal. Seperti itu. Nah, perilaku menabung sangat penting bagi kesejahteraan keuangan masing-masing individu. Kesejahteraan keuangan yang baik dan aman membuat hidup di masa depan lebih nyaman. Nah, ini penelitian yang dilakukan pada tahun 2012 menyatakan bahwa individu yang menabung lebih siap mempertahankan hidupnya di masa mendatang. Semakin besar jumlah tabungan, semakin besar pula kesiapan untuk menghadapi masa depan. Oke. Nah, perilaku menabung juga berkaitan dengan cara pengelolaan keuangan atau literasi keuangan. Nah, menurut Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016, literasi keuangan merupakan sikap dan perilaku yang ditunjukkan dalam pengambilan keputusan keuangan untuk mendapatkan kesejahteraan berdasarkan kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan individu. Nah, OJK juga melakukan survei, dan survei yang dilakukan itu menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan untuk lulusan SMA adalah 38,2%. Dan mahasiswa adalah 23,4%. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan pada anak muda di Indonesia. Dampak dari hal ini adalah keputusan keuangan yang diambil cenderung merugikan mereka sendiri. Contohnya menjadi konsumtif, membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan, hanya sekedar mengikuti tren masa kini misalnya. Boros dalam membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan tadi ya, sehingga mengalami defisit di akhir bulan. Oke, nah saya akan membagikan sedikit tips bagaimana cara menabung, tepatnya di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini. Yang pertama, tentu saja kita harus mencatat pengeluaran yang akan kita rencanakan, misalnya untuk beli ini. Nah, dan pastinya kita harus menyisihkan terlebih dahulu uang yang kita punya sebelum dibelanjakan itu untuk ditabung, karena kalau sudah dibelanjakan nanti sisanya sedikit seperti itu. Nah, kalau sudah mencatat pengeluaran, nah kita bisa menganggarkan untuk tabungan tadi yang seperti saya jelaskan. Kemudian temukan cara agar dapat memotong pengeluaran. Contohnya, misalnya dulu sering beli makanan di luar. Nah, cara untuk dapat memotong pengeluaran salah satunya adalah dengan memasak di rumah. Nah, selain hemat, kita juga akan hidup sehat seperti itu. Dan yang keempat, tetapkan tujuan menabung. Nah, tujuan menabung kita ini apakah untuk biaya pendidikan, untuk biaya nikah, atau membeli hunian, atau kendaraan. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, tadi itu tentang menabung, dan sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang belanja online. Nah, belanja online adalah sebuah proses transaksi yang dilakukan melalui media atau perantara, yaitu berupa situs-situs jual beli online ataupun jejaring sosial yang menyediakan barang atau jasa yang diperjualbelikan. Nah, pada saat pandemi COVID-19, saluran pembelanjaan melalui online menjadi salah satu pilihan belanja karena mendapatkan kemudahan, kenyamanan, penghematan biaya, penghematan waktu, dan pengiriman cepat dibandingkan belanja offline. Nah, manfaat belanja online. Yang pertama, banyak pilihan barang dan jasa. Tentu saja ya, nah, kita bisa lihat di aplikasi e-commerce sekarang yang telah menyediakan banyak sekali pilihan barang dan jasa yang bisa kita beli. Kemudian, kapan dan di mana saja. Misalnya
sekarang, mau kita di mana, mau di rumah, mau di sekolah, mau di manapun lah kita berada, dan kapanpun 24 jam kita bisa memanfaatkan belanja online. Kemudian yang ketiga, adanya keuntungan, promo atau diskon. Biasanya aplikasi-aplikasi tertentu pada tanggal-tanggal cantik seperti itu, menyediakan promo atau diskon dari barang dan jasa yang mereka sediakan di aplikasi belanja online mereka. Kemudian pembayarannya lebih mudah, bisa menggunakan ATM, rekening, kartu kredit, GoPay, dan lain sebagainya. Yang kelima, menghindari kontak langsung. Nah, ini yang paling penting di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, belanja online ini manfaatnya yaitu menghindari kontak langsung, karena pemerintah juga menyarankan agar kita menghindari kerumunan, jaga jarak, dan selalu menjaga kesehatan seperti itu. Nah, selain adanya manfaat, tentu saja ada kerugiannya. Nah, yang pertama, risiko barang tidak sesuai. Nah, di sini mungkin karena yang ditampilkan hanya gambar ataupun video-video dari barang atau jasa tersebut. Nah, jadi kita tidak bisa melihat langsung atau meraba langsung seperti itu. Yang kedua, tidak dapat menjamin kualitas karena tadi, karena kita tidak bisa meraba langsung, kita hanya bisa melihat dari gambar atau video, jadi tidak tahu kualitas itu sebenarnya ori atau tidak. Seperti itu. Yang ketiga, maraknya penipuan. Yang keempat, lama menunggu barang datang. Yang kelima, perilaku konsumtif. Nah, ini yang sangat berbahaya, apalagi bagi kaum muda sekarang, karena perilaku konsumtif ini saking enaknya atau mudahnya sekarang belanja online melalui smartphone dan aplikasi-aplikasi yang memudahkan untuk kita belanja online. Jadi semuanya ingin dibeli tanpa menyeleksi terlebih dahulu mana barang yang memang dibutuhkan atau hanya mengikuti tren seperti itu. Nah, kemudian dapat mengganggu manajemen keuangan karena tadi perilaku konsumtifnya telah tumbuh. Jadi membeli barang itu tidak terbatas, tidak menyeleksi dulu. Nah, jadi manajemen keuangan juga terganggu karena harus membayar lebih dari sebenarnya apa yang dibutuhkan barang yang dibeli. Nah, yang paling parah adalah kecanduan belanja online. Nah, ini tanpa melihat barang mana yang dibutuhkan, langsung aja beli, tidak ada seleksi-seleksi lagi. Kemudian, berdasarkan penelitian tentang belanja offline dan belanja online sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa sebanyak 73 responden yang belanja offline sebelum pandemi menurun menjadi 25% setelah pandemi COVID-19. Nah, berkebalikan dengan responden yang belanja online mengalami kenaikan dari 25% menjadi 66%. Pada masa pandemi COVID-19. Ini penelitian yang dilakukan oleh Bank DBS Indonesia pada tahun 2020. Nah, penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa produk yang diminati saat belanja online sangat bervariasi, seperti makanan, pernak-pernik sekolah, fashion yang dalamnya ada baju, tas, celana, sepatu, dan lain-lain, make up, dan skincare. Oke, kemudian ada lagi penelitian yang menyatakan bahwa perilaku belanja online sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara dengan tingkat e-commerce tertinggi di dunia pada tahun 2019, yaitu sebanyak 90% pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun di Indonesia telah membeli produk dan layanan secara online. Nah, dengan tingginya presentasi penggunaan internet yang berbelanja online, keadaan tersebut akan mempengaruhi pola perilaku konsumtif seseorang. Nah, belanja online tentu sangat memudahkan kita ya pada masa COVID-19 ini, namun harus pula kita memilih dan memilih barang mana yang termasuk kebutuhan yang sangat diperlukan, bukan hanya sekedar mengikuti tren atau gengsi sehingga menjerumuskan pada sikap konsumtif. Menabung juga penting karena pepatah mengatakan muda menabung, tua meruntuh. Baiklah, sekian dan terima kasih pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke moderator. Selamat pagi.
Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Cornelia Violeta untuk materi yang sudah dibagikan kepada kami semua seputar pilih mana, nabung atau belanja online. Silahkan teman-teman peserta yang ingin bertanya seputar materi yang disampaikan oleh Mbak Violeta, cukup tulis di kolom komentar, nanti akan dibacakan di sesi tanya jawab. Kita langsung saja bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Di sini ada Kak Soraya Gina, seorang penyanyi, songwriter dan juga presenter dengan materinya pentingnya memiliki digital skills di masa pandemi COVID-19. Kepada Kak Soraya Gina, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada seluruh peserta yang hari ini luar biasa dari Kalimantan Barat. Kemudian saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada moderator Kak Aulia. Dan ingin menyapa juga narasumber yang hari ini hadir, ada Bu Fatimah, mohon maaf kakak aja ya, Kak Fatimah, Kak Cornelia dan juga Kak Ferianto. Terima kasih, salam kenal, nama saya Soraya Gina Adani. Kebetulan saya dari Surabaya dan hari ini dipercaya menjadi Key Opinion Leader dari acara Sibergas Kominfo. Sedikit perkenalan dari saya merupakan sarjana komunikasi dari PN, kemudian untuk profil saat ini saya lebih dikenal sebagai singer-songwriter. Kebetulan saya menulis lagu. Untuk presenter, saya aktif di beberapa stasiun TV, di TVRI dan JTV. Kemudian saya juga aktif sebagai MC dan ada usaha di bidang entertainment, organizer, yaitu di Melekat Production. Boleh mungkin mau berkenalan lebih dekat, nanti bisa di lewat sosial media ya, di @sorayagina di Instagram. Kemudian, oke. Ini karya-karya yang udah Soraya rilis. Saya sudah merilis 7 lagu secara solo, kemudian juga grup rilis, menulis lagu juga untuk orang lain, dan juga ada lagu-lagu yang saya ciptakan untuk TV komersial, iklan, dan perusahaan-perusahaan. Oke, ingin menyapa semuanya, selamat datang lagi di era digital ya, era dimana saat ini sekarang semua kegiatan kita itu alurnya melalui digital. Bangun tidur kita udah melekat sekali dengan yang namanya gadget yang dicari, bangun tidur terus buka HP. Dan pastinya saat ini kita juga harus mengupgrade ilmu kita terus dalam hal digital. Bersama dengan Makin Cakep Digital Kominfo dan Siberkreasi, pastinya kita bisa lebih mengimprove lagi. Untuk di Indonesia sendiri saat ini penggunaan internetnya sudah luar biasa, sudah 73% dari total penduduk di Indonesia. Data terakhir tahun 2020, dan pastinya sekarang lebih banyak lagi. Dan kalau disebut di dunia sendiri, sudah secara berurutan Indonesia menempati urutan keempat. Jadi memang kebutuhan internet ini luar biasa sekali dari masyarakat Indonesia ya. Ngomongin soal budaya digital nih, sekarang kita semuanya berbudaya secara digital kan, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini yang mungkin masih susah sekali untuk kita bisa ketemu secara tatap muka, melaksanakan kegiatan secara offline ya, masih ada, walaupun bisa masih tetap terbatas. Maka dari itu hampir semua bidang, mulai dari komunikasi, aplikasi bisnis, finansial teknologi, sosial pendidikan, itu kita harus paham betul memanfaatkan digital yang ada. Oke, next. Harus beradaptasi dan bertransformasi pastinya dalam hal digital. Sekarang semua bidang, mulai dari hiburan pun juga. Kalau dulu ada konser, sekarang kita nontonnya online. Kalau dulu ada seminar, sekarang ada webinar. Jadi memang luar biasa banget era digital ini. Dan kenapa kita penting harus mempelajari? Karena itu tadi yang sudah saya sebutkan. Kita pentingnya mempelajari digital literasi adalah untuk bertahan ya di dunia modern yang ini, dengan teknologi yang pastinya luar biasa berkembang begitu pesatnya. Kalau kita tidak bisa menggunakan teknologi digital dan mengolah informasi itu dengan baik, maka akan sulit nih untuk melakukan berbagai hal. Memang harus adaptasi ya, seperti berkoneksi lewat sosial media. Zaman sekarang kalau orang nggak punya WhatsApp, susah kayaknya ya. Kita mau kontakan, mau kirim-kirim sesuatu, kayaknya susah banget. Kemudian efisiensi platform atau aplikasi digital. Misalnya nggak punya
m-banking gitu. Kayaknya susah juga mau transfer, nggak bisa beli online shop dan lain-lain, itu juga repot kan. Apalagi sekarang pas PPKM misalnya kemarin ditutup mall, benar-benar ditutup akses perbelanjaan. Jadi mau nggak mau kita harus belanja online. Terus juga menjaga keamanan data pribadi di internet, menemukan hiburan yang bikin rileks, meningkatkan produktivitas sehari-hari, dan juga salah satunya adalah kesulitan mendapat pekerjaan. Sekarang pekerjaan banyak datang lewat online ya semuanya. Ini dia yang hari ini akan kita bahas, pentingnya peran digital skill di masa COVID-19. Karena pandemi COVID-19 ini menjadikan kegiatan yang sebelumnya kita bisa lakukan secara tatap muka, mulai dari penjualan, kerja di kantor, sekarang WFH, work from home ya, terus juga ke pendidikan. Bahkan sepenting itu karena sekolah, kuliah, semuanya dari rumah sekarang. Pengajarnya bahkan rapi gitu ya, muridnya masih tidur. Jadi memang luar biasa sekali keadaan yang sekarang, memang menjadikan kita semua pihak ini harus beradaptasi. Oke. Adaptasi apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah kecakapan dalam menggunakan aplikasi yang mendukung pembelajaran. Salah satunya saat ini nih ada ibu guru dan ada murid-muridnya, semuanya sekarang sudah kita transformasi lewat Zoom. Tapi banyak sekali aplikasi lain yang menunjang informasi dan cara kita belajar yang harus kita pelajari juga. Nah, seperti ini nih, guru, dosen, pengajar, acara apapun saat ini harus mengetahui aplikasi-aplikasi yang terkait pengaturan pembelajaran yang kerap disebut dengan istilah Learning Management System atau LMS, yang dilengkapi dengan fitur-fitur user interface mudah digunakan, mulai dari pendaftaran online, ada kelas online juga, kuis, ujian, discuss room, dan report ya buat laporan. Dan banyak sekali IT vendor yang sudah menyediakan LMS ini secara gratis maupun berbayar. Kalau gratis ada Google Classroom, ada Edmodo, Schoology, Microsoft Teams, dan Moodle. Saya yakin yang di sini semuanya sudah melekat dengan akun-akun ini ya. Ya, dan selain kita mengetahui softwarenya, harus mempelajari juga pasti perangkatnya. Kalau sekarang dari rumah ini anak-anak mahasiswa atau pelajar yang sekolah kan pasti udah pegangan laptop, webcam, keyboard, semuanya kita udah pastinya software dan hardware harus belajar nih. Gitu. Kalau misalkan mau belajar lagi, tadi bisa langsung ke Mas Ferry ya. Katanya ada pengembangan IT khusus ya, pembelajaran di situ. Oke, kemudian yang kedua adalah kecakapan menggunakan aplikasi digital marketing. Kalau tadi kita konteksnya di dunia pembelajaran atau pendidikan, yang kedua ini adalah bagaimana untuk ini ya pelaku usaha atau bisnis nih. Atau mungkin secara personal branding juga penting banget. Digital marketing atau yang kita kenal dengan pemasaran digital nih, dapat dilakukan dengan menggunakan sosial media yang sudah dikenal dengan masyarakat luas seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan terlebih juga jika didukung kemampuan yang membuat konten atau profil dengan baik ya, feeds-nya bagus, diatur, kemudian konten-konten yang menarik, yang bisa meningkatkan engagement rate yang tinggi, reach-nya, maka bisa berpotensi untuk meningkatkan jumlah penjualan dengan keuntungan. Kalau di Instagram sendiri sekarang ada Instagram Shopping, kalau di Facebook ada Facebook Business Page, kemudian ada WhatsApp, biasa ada WhatsApp Business gitu. Nah buat teman-teman yang mungkin kalau di Instagramnya itu pengen ada fitur-fitur jualan, pengen tahu yang ada insight-nya, pastikan akunnya sudah diganti dari yang personal account menjadi business account untuk di Instagram sendiri ya. Nah ini kalau misalkan kita mengulas sedikit tentang Instagram Shop, sudah ada nih fiturnya. Jadi berjualan sekarang lewat sosmed bisa. Kalau di WhatsApp Business juga sudah bisa keluar produk-produknya apa. Kalau di Instagram sendiri ada di kolom yang sebelah profile tuh keranjang, terus kita langsung bisa check out juga dari situ. Gitu, mantap. Facebook juga ada,
hampir semua sosmed sekarang ada layanan belanja ya. Kemudian yang ketiga adalah kecakapan menggunakan aplikasi untuk membuat konten-konten kreatif. Pastinya kita semuanya perlu nih sekarang untuk membuat konten gitu ya. Jadi budak konten karena untuk memperkenalkan diri kita sebagai seorang kreator atau kita membangun branding kita, membangun produk kita, pastinya diperlukan kemampuan untuk memahami hal ini nih, konten-konten kreatif. Nah, salah satunya adalah dengan mengenal aplikasi-aplikasinya. Karena lonjakan pengguna internet yang luar biasa, kita dituntut dan mempunyai tantangan tersendiri untuk menampilkan konten kreatif yang mendidik, menyejukkan, dan menyerukan perdamaian. Tadi sudah diulas juga ya, kata Pak Jokowi salah satu manfaat dari acara ini semoga bisa ke depannya dunia digital ini menjadi kolom perdamaian bagi kita semuanya. Ini aplikasi-aplikasinya bisa langsung dari sosial medianya, mulai dari YouTube, terus di Instagram. Kan sekarang Instagram ada Reels ya, di Reels itu kita juga udah bisa ngedit konten secara langsung. Di TikTok dan juga banyak aplikasi lainnya. Nih, ini adalah aplikasi editornya. Content is King, mulai dari Visco, terus PixArt, VN, kemudian ada InShot, ada Canva. Ini Canva kalau ini aplikasinya luar biasa ya buat teman-teman yang mungkin mau presentasi atau mau bikin desain-desain. Dia secara gratis memberikan banyak template dan pilihan untuk kita semuanya untuk memudahkan pekerjaan dalam hal desain. Kemudian kalau yang iPhone user bisa pakai iMovie, pakai Lightroom dan Pickwell. Masih banyak lagi aplikasi editor yang lain yang saya yakin teman-teman semuanya sudah akrab sekali dengan style edit masing-masing. Kalau tadi kecakapan aplikasi untuk membuat konten, saat ini adalah kecakapan menggunakan aplikasi bidang keuangan dan perbankan. Pastinya dong, sekarang kita untuk bertransaksi semuanya online, mau belanja semuanya transfer, atau mungkin pakai OVO, GoPay, ShopeePay, macam-macam ya bentuk aplikasinya yang mana banyak promonya juga. Jadi kita harus akrab gitu. Nih, literasi keuangan salah satunya adalah yang saat ini menjadi kebutuhan dasar bagi setiap orang agar kita terhindar dari masalah keuangan. Wajib untuk tahu bagaimana menggunakan aplikasi digital ini agar mendukung transaksi dalam bidang keuangan dan perbankan. Misalnya mobile banking, terus internet banking, dompet digital itu yang kayak kita di Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, kemudian juga pembayaran online untuk bayar listrik, telepon, PDAM, dan juga beli tiket online dan lain-lainnya. Ini saya yakin aplikasi ini juga sudah termuat di HP-nya rekan-rekan semua. Oke, mengulas digital skills versus digital literasi ya. Kalau ngomongin digital skill itu pasti kemampuan kita untuk dalam hal digital. Misalnya seperti word processing, PowerPoint, image editing, video editing, programming, itu adalah kemampuan digital nih. Nah, terus setelah kita belajar hal itu, digital skill, ada juga nih digital literasi skill yang memenuhi unsur-unsur elemen-elemen digital literasi seperti cultural, budaya, kognitif, konstruktif, komunikatif, confidence, kreatif, dan critical thinking. Jadi kalau tadi kita udah belajar digital skill, terus kita belajar sama elemen digital literasi, yang muncul adalah digital literasi skill yang kita bisa miliki gitu kan. Ini erat kaitannya dengan hal-hal yang saat ini relate dalam bidang pekerjaan ya, yang banyak dibutuhkan. Seperti app development, analytics interpretation, data scientist, terus digital communication, digital content creation, copywriting, information evaluation, social media content management, software creation, dan juga UX development. Jadi ini ada penggabungan mulai dari yang kita awalnya cuma bisa operate digital skill aja, tapi setelah kita belajar literasi digitalnya, akhirnya kita punya kemampuan literasi digital skill. Kayak gitu kurang lebih.
Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita melekat tanpa mendekat, walaupun teman-teman jauh, tapi kita tetap bisa berdekatan. Lewat mana? Lewat sosial media. Teman-teman bisa dengarkan lagu-lagu Soraya yang ada di digital platforms, kemudian bisa follow Instagram dan atau YouTube juga boleh. Semangat selalu dan sukses untuk kita semuanya. Let's create something together dan spread positivity di internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator, Kak Aulia. Dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Soraya Gina untuk materi yang sudah dibagikan kepada kami semua. Saya juga mempersilahkan kepada teman-teman peserta untuk bertanya seputar materi yang disampaikan oleh Kak Soraya Gina. Cukup bertanya dan tulis di kolom komentar, nanti akan dibacakan di sesi tanya jawab. Dari Kak Soraya Gina, saya akan bergeser lagi ke narasumber berikutnya atau narasumber yang terakhir. Di sini adalah Ibu Fatima Indrayati, guru SMK Negeri 1 Balai, dengan materinya fungsi keamanan PIN password two factor authentication dan juga OTP. Kepada Ibu Fatima, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Aulia. Terima kasih juga narasumber yang lain yang telah memberikan materi-materi yang sangat menarik, mulai dari bagaimana caranya berbahasa yang baik dan benar di era digital ini, kemudian ada digital skill dan sebagainya. Terima kasih juga bagi para partisipan yang telah bersedia untuk mengikuti seminar ini. Semoga setelah kegiatan ini kita akan lebih melek terhadap literasi digital. Baik, izinkan saya untuk memberikan materi tentang keamanan digital. Baik, yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah tentang fungsi keamanan PIN, password, two-factor authentication, dan OTP. Kenapa keamanan digital ini penting? Seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber-narasumber sebelumnya, bahwa di era industri 4.0 ini ya, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang tidak tahu apakah akan segera mereda atau semakin merajalela nantinya, maka kita dipaksa untuk mau tidak mau kita harus akrab dengan hal-hal yang berkaitan dengan digital. Mulai dari belanja, mulai dari transaksi keuangan, kemudian proses belajar mengajar, dan juga lain sebagainya. Jadi memang kita sudah memasuki era di mana kita mendekatkan yang jauh tapi jangan sampai menjauhkan yang dekat gitu ya. Nah, keamanan digital ini sangat penting agar data-data pribadi kita ya pada saat kita mungkin berselancar di dunia maya ataupun data-data keuangan kita ketika kita menggunakan mobile banking dan sebagainya itu aman. Baik. Apa itu keamanan digital? Keamanan digital atau cyber security merupakan aktivitas pengamanan terhadap sumber daya telematik yang kita miliki. Seperti misalnya handphone, laptop, maupun data-data yang terdapat di dalamnya. Di tengah revolusi industri yang terus berkembang dari masa ke masa, ya, sampai saat ini yang kita kenal sebagai industri 4.0, transformasi digital sudah dan akan terus mengubah segala sesuatu secara mendasar. Jadi memang gaya hidup kita, pola hidup kita mulai berubah secara perlahan-lahan. Manfaat dari adanya revolusi industri 4.0 adalah penyampaian informasi dan pertukaran informasi dapat disampaikan secara cepat, mudah, dan kapan saja hanya dengan koneksi internet. Membuat hampir semua perangkat elektronik saling terkoneksi, terutama dengan cloud computing dan big data. Jadi, secara khusus, keamanan digital berfungsi untuk melindungi informasi dari terjadinya tindakan cybercrime atau cyber attack.
Biasanya cyber attack itu terjadi karena adanya seseorang atau kelompok yang ingin mengganggu secara fisik sebuah sistem agar dapat mengetahui kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi untuk berbagai kepentingan. Maka dari itu sangat penting untuk kita mengetahui keamanan digital yang kita miliki. Ada dua jenis fitur pengamanan yang biasanya digunakan untuk melindungi data digital ya. Jenis-jenis keamanan digital yang biasa digunakan yaitu single factor authentication dan two factor authentication. Jadi pengamanan satu lapis dan pengamanan dua lapis gitu ya. Single factor authentication adalah keamanan dasar bagaimana memastikan segala sesuatu yang mencoba masuk itu terverifikasi. Nah, biasanya ya kalau di handphone maupun di laptop kita itu atau di platform-platform yang kita miliki ya, itu sudah dilengkapi dengan single factor authentication ya, misalnya sosial media, kemudian mobile banking, kemudian platform belanja online yang kita miliki dan sebagainya. Nah, single factor authentication itu ada PIN yaitu atau personal identification number ya, adalah kode keamanan yang berfungsi untuk memverifikasi identitas. Nah, biasanya ini terdapat, kita sudah tidak asing dengan PIN ya, ada di gadget kita maupun di misalnya di PIN ATM dan sebagainya ya. Jadi PIN hanya berupa 4-6 digit angka dan bisa digunakan berkali-kali dan tidak memiliki limit pemakaian. Kemudian keamanan dasar yang kedua adalah password atau dikenal dengan kata sandi, yaitu kombinasi dari beberapa karakter huruf, angka, dan simbol. Jadi jenis verifikasi ini biasanya satu paket dengan username pada platform digital yang kita miliki. Kemudian keamanan selanjutnya yaitu keamanan lapis kedua atau two factor authentication ya, yaitu keamanan yang melengkapi keamanan sebelumnya. Kalau tadi adalah keamanan dasar ya, yang sekarang ya yaitu melengkapi keamanan sebelumnya. Dalam menggunakan 2FA ini tetap memerlukan single factor authentication untuk login. Jadi kita tetap ada password dan username misalnya ataupun diminta PIN, akan tetapi pengamanannya lebih berganda begitu ya. Lebih aman dibandingkan keamanan lapis pertama karena kita perlu memverifikasi ulang saat login. Nah, jenis dari two factor authentication ini adalah one time password atau OTP. Mungkin kita tidak asing dengan OTP ini ya. Biasanya kita kalau kita mendownload sebuah platform belanja online misalnya, nah di situ setelah kita mengisi data pribadi dan sebagainya, diminta username dan password kita, biasanya kita akan dikirimkan kode OTP. Ya, misalnya kita pakai aplikasi ojek online gitu ya, itu kan ada kode OTP. Dan di situ diingatkan bahwa kode OTP ini tidak boleh diberikan kepada orang lain karena hal itu bisa berbahaya karena dari kode OTP ini bisa kalau orang lain mengetahuinya maka bisa meretas data-data yang kita miliki. Apa itu OTP atau one time password? Adalah kode yang dikirimkan melalui email atau SMS, bisa berupa kode acak atau link yang hanya bisa digunakan sekali di waktu tertentu. Tujuan dari OTP ini adalah sebagai verifikator. Nah, dari dua jenis keamanan dari dua jenis keamanan digital yang ada ya, perbedaan mendasar antara single factor authentication dan two factor authentication adalah di two factor authentication ini ada verifikasi lebih lanjut pada sistem keamanan lapis kedua ya. Sementara pada sistem keamanan single factor authentication tidak memverifikasi lebih lanjut, hanya sampai pada PIN atau password sehingga tidak benar-benar mengetahui apakah itu pemilik asli dari akun tersebut atau bukan. Nah, saran saya sebaiknya ya adik-adik yang sudah memiliki akun media sosial dan sebagainya ya, itu akan lebih baik apabila menggunakan keamanan dua lapis ini ya, keamanan dua lapis karena data kita akan lebih terlindungi ya, terutama kalau misalnya di handphone kalian terinstall misalnya mobile banking ya, mobile banking ataupun lain-lain sebagainya yang merupakan data penting dari diri kita.
Baik, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai apa yang dimaksud dengan PIN, password, kemudian keamanan 2 langkah, dan juga OTP. Silakan bagi para peserta yang ingin bertanya, silakan diketik di kolom komentar. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Aulia sebagai moderator. Terima kasih atas waktunya Kak Aulia. Terima kasih banyak kepada Ibu Fatima untuk materi yang sudah dibagikan untuk kami semua, dan tiba waktunya saya untuk bergeser ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saya langsung saja menuju ke narasumber yang pertama, ada Pak Ferianto di sini. Pak Ferianto, ada pertanyaan untuk Anda dari Evan Harlam. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menanggulangi diri kita agar tidak mudah tersinggung saat membaca komentar orang lain yang kadang pikiran kita menganggap itu adalah suatu ejekan. Seperti halnya komentar-komentar atau kalimat yang di belakangnya mungkin diberikan tulisan canda dengan bahasa-bahasa anak sekarang. Silahkan Pak Ferianto untuk dijawab. Waktunya 3 menit. Oke Mbak, terima kasih. Mungkin saya akan mencoba menjawab ya. Kalau ini saya pribadi sendiri sih Mbak, untuk mengatasi biar kita tidak emosi, kita ingin, anggaplah kita bermain lah ya di sosial media, ataupun kita ingin berjualan, pokoknya apalah jenisnya. Kita kan ingin di Facebook, di IG itu kan dalam kondisi senang ya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat ejek-ejekan orang atau postingan orang yang menyakiti hati kita kan, jadi pada saat kita mau buka sosial media pun belum kita ingin berjualan atau belum ingin kita bersenang-senang, kita udah benci dulu kan, udah sakit hati gitu. Nah kalau saya sih sebenarnya sistemnya pantau. Saya lihat dulu si A nih misalnya satu kali dia posting yang tidak genah misalnya kan. Yang kedua buat lagi masalah di postingan. Kalau yang ketiga udah saya langsung delete tuh. Karena saya pikir saya di sosial media pingin berjualan, maksudnya pingin senang-senang lah gitu, pingin cari hiburan atau segala macam. Tapi karena ngelihat sikap satu orang, akhirnya kita jadi males gitu kan. Jangan sampai kita gara-gara tidak mengorbankan satu orang itu kita jadi males jualan atau apapun lah gitu di sosial media. Jadi lebih baik ya delete aja satu orang itu. Tapi ya dilihat ya, kalau misalnya terus menerus baru kita gitu. Kalau di delete lah gitu, hilangkan dari kontak kita. Kalau saya sih sarannya seperti itu. Terus terkait ada candaan-candaan seperti itu ya, balik lagi ke diri kita sendiri ya. Kalau misalnya kita jangan terlalu juga menanggapi serius kalau misalnya itu memang benar-benar bercanda gitu, karena ya kadang-kadang kan orang juga butuh bercanda. Yang penting jangan terlalu keseringan lah, jangan terlalu keseringan buat kita emosi. Kalau misalnya buat kita emosi ya udah, mending kalau saran saya delete aja lah, daripada kita nanti akhirnya malas berjualan. Hal-hal yang positif dari kita akhirnya hilang karena ada satu negatif itu. Ya lebih baik yang satu negatif ini kita buang. Karena teman-teman kita yang lain ratusan orang tuh kan banyak yang positif, Pak, gitu. Jadi ya lebih baik itu. Lalu mungkin itu jawaban dari saya. Terus ini Mbak, mungkin saya ada, karena ini teman-teman dari Sanggau kan, kebetulan saya juga dari Lembaga Kursus dan Pelatihan. Saya nanti bakalan bagi-bagi modul modul komputer IT gratis. Jadi nanti saya share nomor WA saya di chat. Teman-teman di Sanggau yang pingin panduan, kayak panduan website, panduan aplikasi perkantoran, panduan desain grafis, silakan WA saya, nanti saya kasih gratis. Itu dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Yale Communication yang SKKNI-nya udah standar dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Tenaga Kerja. Oke Mbak, dari saya mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ferianto untuk jawabannya. Semoga cukup menjawab Mas Evan Harlam yang tadi bertanya kepada Pak Ferianto seputar penggunaan bahasa-bahasa saat melakukan atau memberikan komentar di sosial media. Dari Pak Ferianto, saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya, ada Kak Violeta di sini. Pertanyaannya adalah bagaimana merubah pola pikir seseorang yang hobi belanja agar bisa lebih bijak dalam menggunakan uangnya, agar bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Silahkan Kak Violeta untuk dijawab. Oke, baiklah. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Nah, bagaimana cara kita mengubah pola pikir kita agar tidak menjadi perilaku konsumtif? Nah, bagaimana caranya? Tentu saja kita harus bisa mengendalikan pola pikir kita itu sendiri ya. Bisa menahan diri untuk tidak membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan.
Nah, bisa saja begini, kita hobinya belanja online nih. Nah, bagaimana jika barang-barang yang sudah kita belanjakan tadi, kita jual lagi secara online. Nah, uangnya nanti atau keuntungan dari belanja online kita itu nanti bisa kita tabung lagi. Nah, begitu caranya. Jadi, yang pertama mungkin kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri ya, bisa memilih mana yang benar-benar kita butuhkan. Karena apa? Kalau kita mengikuti apa yang kita inginkan, tentu saja itu tidak ada batasnya seperti itu. Jadi mulai sekarang kita harus bisa mengendalikan diri kita untuk lebih bisa menerapkan pola hidup yang baik. Nah, seperti itu. Terima kasih, itu jawaban saya. Terima kasih banyak Mbak Violeta untuk jawabannya. Dari Mbak Violeta, saya bergeser langsung saja ke narasumber yang berikutnya, ada Kak Soraya. Kak Soraya, ada pertanyaan untuk Anda dari Ayu Lestari, dan pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membedakan atau memastikan bahwa akun bisnis online, khususnya penjualan online itu bagus atau hanya penipuan? Silakan Kak Soraya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Ayu Lestari. Untuk jawabannya adalah simple ya. Caranya kita bisa mengetahui itu akunnya real atau tidak, atau prospek atau tidaknya adalah dengan melihat interaktivitinya. Lihat dulu, pelajari dulu akunnya, apakah verified benar, apakah followersnya real atau fake, apakah di situ ada komentarnya dari orang-orang yang beli. Kita bisa lihat trafficnya di situ. Misalnya ada orang yang komentar, ini gimana sih barangnya belum nyampe? Oke, kita hindari akun-akun yang tersebut. Tapi kita juga bisa lihat biasanya sekarang secara gampang, memang akun-akun yang direkomendasikan adalah saat ini suka bekerja sama influencer ya. Nah, biasanya paling simple kayak gitu sih. Orang-orang dengan membangun branding trust atau branding dengan influencer berkolaborasi, biasanya itu adalah cara mereka untuk bisa memperkenalkan brand atau bisnisnya gitu. Tapi paling simpelnya kalau kita pengen beli sesuatu, kita lihat dulu bagaimana interaksinya di sosial media atau akunnya, misalkan di Instagram kita lihat nih followersnya real apa enggak, terus testimoninya gimana, penjualannya seperti apa, dan bagaimana cara dia menyapa atau menanggapi pelanggannya. Begitu juga misalkan kayak di e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lainnya. Gimana di sana trafficnya, penjualannya, testimoni, dan lain-lainnya, itu sudah cukup sih menjadi patokan kita lebih baik belanja di situ atau tidak. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Kak Soraya untuk jawabannya. Saya bergeser ke narasumber yang berikutnya, ada Bu Fatima. Saat ini dari beberapa website dan juga aplikasi terpercaya datanya bocor. Langkah apa yang harus diambil agar data kita tidak tersebar tanpa izin? Silahkan. Terima kasih Mbak Aulia. Untuk mencegah kebocoran data atau jika terlanjur datanya bocor gitu ya, langkah yang pertama dilakukan adalah kita mengganti password. Misalnya kalau yang bocor itu adalah misalnya platform belanja online ya. Misalnya kita menginstal salah satu aplikasi belanja online, kemudian ternyata data kita bocor gitu ya. Padahal kita sudah menggunakan password yang menurut kita sulit untuk ditebak dan sebagainya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengganti passwordnya. Biasanya kalau sudah diganti passwordnya itu tidak akan bisa dibuka kembali oleh peretas. Nah, tapi kalau misalnya masih terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, coba untuk dilaporkan karena kan di situ ada pilihan untuk melaporkan gitu ya, melaporkan jika akun ini sedang diretas dan sebagainya. Kemudian jangan lupa jika dia berupa misalnya aplikasi mobile banking ataupun belanja online ya, e-commerce, jangan mengisi saldo itu yang dalam kisaran jumlah yang begitu besar gitu ya, atau kalau misalnya perlu mengisi saldo dalam jumlah besar segera digunakan gitu. Jadi mengisinya ketika akan digunakan. Kemudian kalau misalnya ternyata diretas, kita pertama tadi ganti password, kemudian setelah itu dilihat lagi apakah saldo kita di aplikasi tersebut masih
masih seperti sebelum diretas, kemudian apa ada transaksi yang mencurigakan. Kalau tidak ada berarti kemungkinan besar sudah aman ya karena sudah ganti password gitu. Tapi kalau misalnya ada transaksi yang mencurigakan, bisa diajukan pembatalan untuk belanja online tersebut. Nah, satu saran misalnya kalau ingin berbelanja secara online ya, usahakan setiap kali pembayaran itu ya tidak ditetapkan untuk satu jenis pembayaran, misalnya COD gitu ya, COD ataupun membayarnya melalui bank tertentu begitu ya, tapi usahakan supaya tidak tetap gitu ya. Jadi kita metode pembayarannya itu pada saat kita melakukan transaksi. Jadi dia tidak secara otomatis gitu tagihannya itu kepada kita gitu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Mbak Aulia, Mas Rahadi Supomo. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih banyak Bu Fatima untuk jawaban yang sudah diberikan. 4 narasumber sudah menjawab sesi tanya jawab. Semoga cukup menjawab ya para teman-teman yang tadi mengajukan pertanyaan. Dan buat yang pertanyaannya tidak bisa terbacakan dalam sesi kali ini, mungkin bisa bertanya langsung kepada para narasumber melalui sosial media dan juga email dari narasumber. Terima kasih banyak para narasumber yang sudah menjawab. Dan sebelum saya mengumumkan siapa nama pemenang, calon pemenang maksud saya, yang sudah memenangkan acara pada siang hari ini, dan silahkan para nama-nama yang akan saya sebut ini untuk memantau terus Instagram litik.kalimantan untuk melihat apakah nama Anda lolos menjadi pemenang atau tidak. Saya sebutkan namanya: Evan Harlam, Ali Arifin, Ayu Lestari, Rahardi Supomo, Zia Ahmad, Nadi Faryani, Vicky Marcella, Baselius Egi, dan yang terakhir Rita. Silakan nama-nama tersebut untuk pantau terus Instagram litik.kalimantan untuk melihat apakah nama Anda lolos menjadi pemenang atau tidak, dan silakan nama-nama tersebut untuk segera berkirim data diri ke admin Q&A untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut. Seluruh rangkaian acara sudah berakhir, teman-teman narasumber dan juga peserta. Saya mempersilahkan kepada Anda semua untuk menyalakan kameranya dulu. Kita foto bersama sebelum sesi acara ini diakhiri. Saya berikan waktu 5 detik untuk bersiap menyalakan kameranya. Silahkan untuk dinyalakan dulu kameranya. Kita ada berapa slide? Oke, ada 1 slide. Bersiap menghadap ke kamera, tersenyum yang manis. Saya countdown dari sini, tangannya juga boleh diangkat seperti ini. 1, 2, 3. Oke, sesi foto bersama sudah berakhir, dan tentu saja ini juga mengakhiri perjumpaan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Pesan saya, jangan lupa untuk segera mengisi pretest dan juga post-test agar teman-teman peserta bisa mendapatkan sertifikat digital. Akhir kata, saya Aulia Mawardika pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing.
Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan. Gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu.